Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 waktu utama membaca ayat kursi. Sebelum kita mulai, sebaiknya tekan dulu tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya dari Eduka TV. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan kepadanya untuk menjaga zakat Ramadan atau zakat fitrah. Lalu ada seseorang yang datang dan menumpahkan makanan dan mengambilnya. Aku pun mengatakan, demi Allah, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini. Abu Hurairah berkata, aku membiarkannya. Lantas di pagi hari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan kepadanya, sehingga aku melepaskannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Aku pun tahu bahwasanya ia akan kembali, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan. Aku pun mengawasinya. Ternyata ia pun datang dan menumpahkan makanan, lalu ia mengambilnya. Aku pun mengatakan, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, biarkanlah aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku tidak akan kembali setelah itu. Abu Hurairah berkata, aku pun menaruh kasihan padanya. Aku membiarkannya. Lantas di pagi hari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan padanya, sehingga aku melepaskannya pergi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Pada hari ketiga, aku terus mengawasinya. Ia pun datang dan menumpahkan makanan lalu mengambilnya lagi. Aku pun mengatakan, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kali ketiga. Engkau katakan tidak akan kembali, namun ternyata masih kembali. Ia pun berkata, biarkan aku akan mengajari suatu kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Abu Hurairah bertanya, apa itu? Ia pun menjawab, jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Faidahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Abu Hurairah berkata, aku pun melepaskan dirinya dan ketika pagi hari Rasulullah SAW bertanya padaku, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apa kalimat tersebut? Abu Hurairah pun menjawab, ia mengatakan kepadaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda,
Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2311. Di kala pagi dan sore. Dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ayat kursi ketika pagi dan sore hari kita baca ketika berzikir pagi dan sore. Kita baca ayat kursi sebanyak 1 kali, kemudian diikuti surat Al-Ikhlas 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan surat Al-Falaq 3 kali. Setelah sholat fardu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Maksud dari hadis ini adalah tidak ada yang menghalanginya masuk surga ketika mati. Thank you for watching. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengetahui video pembelajaran selanjutnya dari Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.